Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan serta seluruh anggota Komisi 9, Pak Menteri, Pak Wamen, Ibu Kepala Badan POM, Profesor Najnidom, dan seluruh, ada Pak Terawan juga, dan Pak Amin. Mudah-mudahan kita sehat semua, supaya vaksin Nusantara ini cepat selesai. Ini statement pembuka, berarti konsen saya vaksin Nusantara itu. Ya, kalau ibaratkan logika, ini generalisasi Pak logikanya. Saya mulai pertama dengan Kemenkes dulu Pak. Dalam paparannya Kemenkes, perkembangan vaksin merah putih, itu ada 7 lembaga inisiator vaksin merah putih. Lembaga IKMEN, LIPI, UI, UGM, ITB, UNER, UNPAD. Enggak ada Undip Pak. Ini saya tanya, ini kenapa kok nggak ada Undip? Bukankah tadi penelitian vaksin Nusantara itu juga didanai oleh dana Kementerian Kesehatan? Kok nggak ada? Ini kan pertanyaan ini. Berarti baik dari Kementerian Kesehatan maupun dari lembaga yang lain itu tidak memperhatikan adanya vaksin Nusantara ini. Saya langsung bandingkan dengan paparan yang disampaikan oleh Pak Menteri. Saya lihat kan lembaga ini juga IKMEN, LIPI, UI, apalagi ini ITB, apa satu lagi ini, UNER dan apa ini, UGM ya? Enggak ada juga Undip Pak. Berarti seakan-akan ini vaksin Nusantara diam-diam bikin sendiri. Dan yang paling pahitnya lagi adalah yang muncul di luar sana, seakan-akan vaksin Nusantara itu adalah keinginan pribadi Jenderal Terawan. Ini kan penting ini, karena soal ini jangan sampai membuat distorsi pemikiran dan pemahaman kita. Saya ini akademisi Pak. Saya banyak belajar di perguruan-perguruan tinggi besar, dan saya tahu bagaimana orang melakukan penelitian. Selama penelitian yang dilakukan oleh Undip itu sesuai dengan metodologi penelitian yang benar, itu harus diakui Pak. Ada 2 cara kan untuk menelitinya ini, benar atau tidaknya. Yang pertama justifikasi, yang kedua falsifikasi. Kalau justifikasi silakan cari teori-teori pembenar yang bisa mendukung bahwa ini adalah sesuatu yang benar. Kalau falsifikasi, cari data yang bisa meruntuhkan bahwa vaksin Nusantara itu salah, nggak berguna, efikasinya rendah, berbahaya. Kalau justifikasi nggak bisa buat, falsifikasi nggak bisa buat juga, lalu kenapa sekarang jadi masalah? Nah ini saya mohon nanti dijelaskan Pak Dante, Pak Wamen. Ini kenapa kok yang Bapak keluarkan anggaran dari Kementerian Kesehatan, ini kok dianggap tidak ada? Berarti nggak ada dalam pemantauan. Dianggap sebagai vaksin Nusantara tidak bagian daripada vaksin merah putih. Ini yang pertama, saya tidak panjang-panjang nih. Tadi pertanyaan yang sama juga saya minta ke Prof. Bambang untuk diberi penjelasan Pak. Karena kalau saya lihat paparan Bapak ini sama kayak kuliah biologi kita ini udah. Ya nggak, virus corona sekian apa, isolasi dan seterusnya. Ya bagi kita yang bukan orang biologi memang ya bisa membantu pemahaman, tapi secara detailnya kan enggak. Jadi karena itu nanti saya minta dipaparkan soal itu. Termasuk begini Pak Prof. Ini kan ada timeline yang Bapak buat di sini. Kalau saya lihat nih, kalau berdasarkan timeline ini, yang vaksin merah putih ini masih lama nih, tahun 2022 paling cepat. Nah berarti kan nanti akan saya coba tanyakan ya, vaksin Nusantara seperti apa. Tapi belum ke situ, ini dulu, 2022. Berarti udah selesai dulu kita pembelian vaksin yang sekarang ini. Banyak kan ini pengadaan vaksin kita saja, untuk sampai semester 1, kalau nggak salah saya anggarannya hampir 13 triliun. Benar nggak Pak Dante ya? Jadi sekitar 13 triliun. Semester 2 pasti akan lebih besar lagi, karena jumlah yang akan datang, karena sudah diproduksi di banyak tempat, pasti akan lebih besar lagi. Bisa lebih dari 30 triliunan sekian gitu. Nah ini berarti saya minta penjelasan juga soal timeline ini, dan dengan penghematan anggaran negara. Ada kaitannya itu. Kemudian saya ke Prof. Nidom sebentar. Sebelum masuk yang teknis ya soal dendrik ini. Tadi Prof. Nidom mengatakan bahwa vaksin infeksi sel dendrik ini sedang juga diteliti oleh Cina.
Saya juga udah cek tadi di media. Memang itu benar Pak, mereka sedang melakukan. Pertanyaan saya Pak, ini Shenzhen Third Pupils Hospital ini dengan yang satu lagi ini kapan mereka akan melakukan Pak? Silahkan katakanlah uji klinis dan seterusnya. Atau pertanyaan lebih singkatnya, tahapan mereka sudah sampai tahap mana? Kenapa pertanyaan ini penting saya sampaikan? Saya tidak mau juga orang kita yang sudah memulai Cina yang duluan. Jadi nanti Pak Prof. Nidom minta saya diklarifikasi soal itu. Kemudian saya yang teknis. Pertama, yang soal vaksin dendrik ini. Kalau uji klinisnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal, ini saya tidak tahu dari siapa ya menjelaskan, dari Pak Muklis ya. Jadi begini Pak Dr. Muklis ya. Jadi nanti kalau misalnya uji klinisnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal, kapan bisa diproduksi massal? Itu tadi perbandingan yang akan saya buat dengan ada yang disampaikan oleh Prof. Bambang tadi. Ini di sini saya belum kelihatan sebetulnya paparannya. Jadi saya minta itu dijelaskan. Itu yang pertama. Ini agak teknis ya. Kemudian yang kedua, berapa anggaran negara yang sudah Bapak habiskan? Atau lembaga ini yang sudah dihabiskan untuk melakukan penelitian ini? Jangan-jangan 1 triliun atau 2 triliun gitu. Kenapa ini penting? Kita juga perlu perbandingan. Kalau import sekian puluh triliun, kalau bikin sendiri sekian triliun gitu loh. Tadi kalau nggak salah Bapak cuma menjelaskan soal harga saja, perbandingan harga. Perbandingan harga kalau ini jadi nggak kalah lah dengan harga lain, harga dari negara lain. Tapi produksinya, ini kan penting. Pertanyaan berikutnya, apakah elemen pendukung fasilitas penelitian untuk menciptakan vaksin dendrik ini ada di Indonesia semuanya? Atau harus belajar dulu ke Amerika, atau ke Cina, ke Korea, atau ke negara lain? Ini penting juga. Nanti ada kaitannya dengan Badan POM. Saya akan melihat lagi nanti Badan POM. Jadi tolong dijelaskan, apakah semua ada? Kemudian yang berikutnya, kalau Pak Terawan jadi dubes di Spanyol, ini kan supaya jelas ini bukan punya Pak Terawan gitu loh. Beliau ditugaskan negara berangkat ke Spanyol misalnya katakanlah dalam minggu depan. Apakah penelitian ini berhenti? Atau dilanjutkan? Nanti silakan Pak Muklis yang jawab. Pak Terawan diam aja. Bapak kan bagiannya udah selesai jadi. Nah, ini ya, itu yang bagian pertama. Kemudian yang kedua, bagian kedua maksud saya, ini vaksin Nusantara. Penelitinya di sini disebut RSUP Karyadi Semarang dan Universitas Diponegoro. Sponsornya Litbangkes dan PT Rama Aivita. Pertanyaan saya, kok nggak ada UGM? Kenapa pertanyaan UGM ini penting? Karena UGM mengundurkan diri. Oh nggak terdaftar kok mengundurkan diri itu maksudnya apa? Kecuali kalau udah ada di situ. Masuk dia sebagai anggota, di dalam anggota peneliti ini misalnya, terus saya mengundurkan diri. Kalau nggak masuk kenapa kok mengundurkan diri? Atau jangan-jangan sebetulnya ada dia di sini, cuman Bapak dalam paparannya nggak masukkan dia. Padahal dia mengundurkan diri. Ini kenapa penting? Saya nggak mau ada lembaga di Republik ini, apalagi lembaga penelitian, dari universitas besar, saling katakanlah bahasa saya itu apa sih ya? Ya, mendegradasi, menurunkan otoritas lembaga-lembaga penelitian lainnya. Satu pingin semua kampus-kampus besar di Indonesia ini dihargai, punya martabat yang selevel dengan UI, ITB, UGM dan seterusnya. Ini penting ini. Kenapa nggak ada? Nah, nanti tolong dijelaskan karena UGM mundur gitu loh. Kemudian yang berikutnya soal timeline ini. Katanya antivirus bukan, vaksin ya. Nusantara ini sudah siap masuk pada fase kedua uji klinisnya. Pertanyaan saya, apa kendalanya, Pak? Bapak jelaskan secara terang. Apa kendalanya yang menurut Badan POM belum keluarkan ini? Nanti kita tanya versinya Badan POM apa. Makanya kita undang semua supaya dapat terang ini. Jangan ditutupi. Jangan sungkan-sungkan, biasanya akademisi itu independen, Pak. Tidak boleh bisa ditutupi, apalagi takut. Yang berikutnya, ini pertanyaan teknis Pak. Kalau misalnya individual udah bisa, sekarang kan udah bisa sebetulnya.
Tadi saya ingin dijelaskan, tadi Prof. Nido mengatakan bisa diproduksi massal. Saya ingin mendapatkan penjelasan detail bagaimana caranya bisa massal. Kan repot juga setiap orang datang ke rumah sakit, kemudian ambil darah, kemudian 7 hari di inkubasi ya, dimasukin sel regen segala macam itu. Kan lama itu, dalam benak saya itu pekerjaannya agak rumit. Kenapa ini penting pertanyaannya? Supaya kita lihat daya saing harganya dengan produk vaksin yang dari luar negeri yang sekarang jadi idola bangsa Indonesia ini. Dan kemana-mana begitu, kita mau datang, ini dan seterusnya. Dicatat nggak Pak Mulis? Yang berikutnya begini Pak, sampel. Uji klinis tahap pertama, sampelnya kan kalau nggak salah 28 ya Pak, subjeknya. Pertanyaan saya, biasanya kalau sampling itu dalam penelitian kan semakin banyak sampelnya, itu kan semakin bagus hasilnya. Ini kira-kira, kalau yang sampel sekecil ini tingkat akurasinya seperti apa Pak? Apakah memang sudah standar? Atau mungkin ya kecil lah gitu standarnya, nggak bisa digeneralisasi begitu. Nanti tolong dijelaskan Pak. Karena uji klinis tahap ketiga kemarin Sinovac itu di Bandung tuh 1.600 sekian orang kan. Nah ini kan karena uji klinis tahap 1 mungkin lebih sedikit. Tapi saya ingin penjelasan teknis terkait dengan keabsahan dan legitimasi dari hasil penelitian yang menggunakan itu. Kemudian yang terakhir. Katanya mau siap masuk pada uji klinis tahap kedua. Sampelnya berapa ini Pak? Subjeknya. Berapa banyak minimalnya? Dan tingkat akurasinya dari situ nanti seperti apa? Kemudian pertanyaan saya, kalau udah uji klinis tahap kedua, itu sebetulnya kan sudah lebih aman kan Pak? Apakah itu bisa disamakan dengan sudah udah bisa lah pokoknya disuntikan ke kita, sehingga kita bisa produksi dan merencanakan produksinya lebih massal. Nah sekarang ke Ibu Penny. Bu Penny, tadi saya akan nanya soal komite etik ini. Komite etik ini kan dikaitkan, komite etiknya di RSPAD, yang mengerjakan penelitiannya RSUP Karyadi, gitu kan maksudnya itu kan? Jadi pertanyaan saya gini Bu, dalam metodologi penelitian, etika itu berlaku universal sebetulnya. Coba dibaca di falsafat ilmu pengetahuan. Kalau kita meneliti di Eropa, hasilnya seperti ini dengan etika tertentu yang sudah standar dan baku. Lalu penelitian itu dilakukan di Indonesia, itu mestinya sama. Itu dari dulu itu. Apakah benar bahwa karena komite ini, persoalan komite etik ini, lalu kelanjutan penelitian vaksin Nusantara ini jadi lambat? Saya mengajukan pertanyaan ini penting, kenapa? Karena kita tidak mungkin cari alasan-alasan yang tidak rasional, tidak akademik gitu, lalu pekerjaan pentingnya untuk mencari vaksin Nusantara dengan demikian yang kedaulatan kesehatan kita bisa berdiri kaki sendiri terlambat. Atau ada faktor lain di luar ini. Terus terang aja. Jujur saja, ini vaksin ini kepentingan negara itu banyak. Negara-negara lain juga kepentingannya banyak sama kita. Kita ada 273 juta lebih rakyat Indonesia hari ini yang harus kita amankan semua agar sehat daripada virus ini. Jangan nanti ujung-ujungnya ini komite etik, ini komite etik. Saya mau kasih tahu ya Ibu Feni itu. Kadang-kadang Badan POM ini longgar. Tapi yang punya luar negeri, apa buktinya? AstraZeneca itu emergency use authorization-nya itu tidak ada di Indonesia. Ambilnya katanya emergency use dari negara lain. Kok bisa masuk ke sini? AstraZeneca 1,1 juta dosis. Kenapa komite etik saja, ini persoalan komite etik ini, vaksin Nusantara harus stop? Apa ini? Dari kalau produk luar negeri, itu didiamkan saja. Masuk ke sini, jangan-jangan nanti semua vaksin yang masuk ke Indonesia ini longgar semua. Apa di belakang ini? Tolonglah, ini kita ini, Indonesia ini sekali lagi saya katakan, kita belum punya satu aspek yang bisa membanggakan kita di pentas internasional. Tolong vaksin ini kalau memang bisa. Kecuali kalau bapak-bapak, Ibu Penny bisa membuktikan kalau vaksin ini berbahaya, membunuh orang. Saya bersama Ibu Penny nanti menghajar vaksin Nusantara ini. Tapi kalau bermanfaat, ngapain? Ada apa ini? Saya tidak mau ada lembaga Badan POM kita yang katanya dihormati di pentas internasional, malah justru di dalam negeri sendiri itu mempersulit penelitian.
Emang ibu pikir mereka nggak bisa tetap lanjut? Tetap lanjut, tapi mereka pingin legal. Bahwa apa yang mereka lakukan ini sesuai dengan kaedah-kaedah yang semestinya dilakukan. Saya dengar, Bu, ini penelitian kayak gini baru 2 lembaga di dunia ini yang mampu mengerjakannya. Amerika sama Indonesia. Amerika ya, Pak? Bangga dong mestinya kita. Jangan sampai diambil Cina dulu, baru kita beli ke Cina. Dagang lagi nih. 277 juga kepala. Yang setiap tahunnya bisa nambah lebih dari 5 juta orang warga kita ini. Ini kita ini jadi pasar semua di mana-mana. Nah, sekarang saya mau lihat apa yang ibu tulis di sini. Dasar suatu penelitian vaksin itu untuk dihilirisasi, artinya untuk diproduksi. 1, vaksinnya harus fit sesuai dengan situasi pandemi yang mudah pembuatannya. Kalau saya dengar tadi, vaksin Nusantara sangat mudah membuatnya. Berarti sesuai dengan kriteria yang ada di sini. Ibu sendiri yang tulis. Itu 1. Yang kedua, vaksin itu harus VIA. Valid, important, applicable. Valid enggak? Saya katakan kalau ibu nggak percaya ini valid, enggak, cari falsifikasinya. Runtuhkan teorinya. Salahkan dia. Buktikan kalau itu salah. Tapi kalau nggak bisa dibuktikan salah, berarti kan valid. Atau justifikasi, kan mereka yang peneliti pasti justifikasi. Kita yang tidak percaya falsifikasi. Kalau kita nggak bisa meruntuhkan teori, berarti benar. Itu filsafat pengetahuan itu. Kemudian important, penting nggak? Ya penting lah, orang banyak yang mati sekarang. Kita sekarang yang terpapar aja, yang aktif sekarang lebih 144.000 hari ini. Apa nggak berbahaya tuh? Berbahaya lah. Kita naik pesawat aja takut, naik kereta api orang takut, kerja takut, di mana-mana pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan seterusnya. Berarti penting. Applicable nggak? Applicable kan bisa disuntikkan, malah lebih mudah katanya. Sudah itu bisa sekali suntik seumur hidup. Yang vaksin Sinovac, kata Pak Menteri kemarin, saya baca di media, paling setahun. Mana yang lebih hemat? Nah ini tolong Ibu ya. Jadi saya kira ini kriteria hilirisasi yang Ibu sampaikan di sini sudah memenuhi ketentuan. Jadi saya minta Ibu Feni sekarang kasih tahu pada kita apa masalahnya sehingga nggak bisa uji klinis tahap kedua ini. Atau belum dikeluarkan. Kalau nggak salah sudah lama diajukan ya Pak Mulis ya? Halo Pak Mulis. Udah lama diajukan pengujiannya untuk PUK tahap klinis tahap kedua itu, uji klinis tahap kedua. Udah dibuat atau belum Pak? Sudah dibuat? Jawab dulu Pak, jangan takut-takut, jawab dulu Pak. Sudah diajukan nggak Pak? Tapi udah diajukan belum, itu dulu. Sudah diajukan? Ah itu aja. Pak Muklis bicara pakai mic biar didengar Pak. Pakai mic. Direkam Pak. Saya nih bertanggung jawabkan ini Pak omongan saya. Saya selalu ngomong begini, nggak ada yang takut-takut di sini. Tolong Pak Muklis, sudah diajukan belum Pak PPUK-nya untuk klinis tahap kedua? Sudah diajukan, tapi memang masih dalam proses untuk jawaban. Bukan. Ini kadang-kadang ini orang Jawa ya, kalau beda sama orang Medan. Makanya Pak saya pakai belangkon, saya pakai belangkon ini. Orang Medan itu udah diajukan 4 kali tapi nggak direspon gitu loh. Atau nggak mau dikeluarkan gitu. Saya tuh pingin begitu, dia biar tuntas di sini, jangan nanti bawa pulang. Nanti kita nggak bisa tidur. Ini orang Medan gitu, kalau memang iya enggak. Gitu loh, ini gimana ceritanya kita ini bangsa kita kayak gini terus. Coba. Oh iya. Maaf. Silakan Pak Mulis ya. Oh, mohon maaf. Maksudnya respon 4 kali adalah setiap kali kami menjawab itu memang untuk menyampaikan apa yang diberikan masukan, kami berusaha untuk menjawab.